Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini, tidak ada kesalahan yang tak bisa dimaafkan. Ini Masya Allah luar biasa, kita masih masuk di segmen curhat online nih ya. Buat jamaah yang di rumah yang telah mengirimkan nomor teleponnya tadi ke ya, email kita. Nah sekarang sudah dihubungi kembali oleh kawan-kawan kita dari Islam itu Indah. Mungkin sudah langsung tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ini Masya Allah. Udah ada gambarnya. Silakan Mbak yang dirahasiakan namanya, curhatnya. Oke, Ustadz, saya mau bertanya. Dulu orang tua saya sempat berhutang buat biaya kuliah saya. Dan sampai sekarang masih ada beberapa yang belum lunas. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustadz, apa benar kalau kita berhutang itu rezeki kita makin sulit? Yang kedua, apakah ada amalan-amalan yang bisa saya lakukan agar bisa membantu orang tua saya agar bisa membayar hutang yang mungkin dulu mereka pinjam buat biaya kuliah saya, Ustadz. Oh, Masya Allah. Ya, ini sebelumnya Mbak ya, saya sangat mengapresiasi banget orang tuanya ya. Ini Masya Allah luar biasa, orang tuanya hebat banget ya. Sampai rela berhutang untuk Mbak kuliah ini, ya ini adalah perjuangan, bagian dari perjuangan orang tua untuk anaknya yang dicintai, untuk menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Nah tapi ada permasalahannya adalah pada saat berhutang, belum semuanya hutangnya lunas sampai dengan saat ini ya. Mungkin Mbak sudah bekerja atau masih kuliah Mbak? Halo? Alhamdulillah, saya waktu selesai kuliah langsung dikasih rezeki menikah jodoh sama Allah. Oh Jadi Masya langsung Allah. Kak. Iya langsung udah menikah ya. Nah ini bagaimana Bib nih, utangnya masih nyangkut, apakah dia bisa membantu orang tuanya atau bagaimana, atau mungkin jadi tanggung jawab dia atau tetap tanggung jawab orang tuanya Baik, baiknya? wagar dan hasana artinya hutang itu memang diperbolehkan dalam agama. Bahkan orang yang memberikan hutang itu pahalanya besar selama hutang itu memang dianjurkan. Ketika Nabi SAW di masjid melihat Abu Umamah. Abu Umamah lagi bingung dilihat oleh Rasul, maka Rasul bertanyakan, wahai kenapa kau Abu Umamah kok seperti bingung di dalam masjid? Maka Abu Umamah mengatakan, aku ini lagi terlilit utang. Maka Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasali, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabati daini wa gahlir rijal. Nah, ini artinya doa, ya Allah aku berlindung kepadamu daripada kesumpekan, kesedihan, aku berlindung kepadamu daripada kelemahan dan kemalasan, aku berlindung kepadamu wahai Allah subhanahu wa ta'ala daripada seorang pengecut, minal jubni wal bukhul, dan jadi orang yang kikir, dan aku berlindung kepadamu ya Allah minta dilepaskan min ghalabati daini daripada terlilit hutang, wa qahlir rijal, dan daripada sewenang-wenangnya seseorang kepada kita. Jadi Betul. minta perlindungan kepada Allah. Ini selama Abu Umamah mengamalkan itu, maka semua urusannya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa membayar hutangnya. Itu ya, kalau bicara masalah tentang hutang ini pastinya adalah hina di siang hari, gelisah di malam hari Ustadz Maulana ya. Nah ini apa benar hutang ini bisa menghambat rezeki tadi seperti apa yang Mbak Izi Sepertinya curhatkan? beliau mau curhat juga. Oh sekalian ya, sekalian ya. Menghambat rezeki, karena kayaknya sekarang hampir semua orang punya hutang nih kayaknya nih, saat ini nih. Iya. Tadi terima kasih banyak Habib yang sudah membahas tadi Abu Umamah, dan termasuk Ustaz Sam, makasih banyak juga pembahasan tadi berkaitan dengan maaf Rasulullah berutang. Ini ternyata di asbabul wurud hadis tersebut bahwa sebenarnya Rasulullah tidak pernah berutang untuk pribadi beliau. Tapi Rasulullah berutang untuk ahlu suffah yang tinggal di Masjid Nabawi, ada 80 ahlu suffah. Jadi jangan pernah berpikir berarti Rasulullah berutang juga ya. 20 sak kurma. Bukan untuk keperluan pribadi ya. Bukan untuk kebutuhan pribadi. Nah buat kita ini ingat yang pertama-tama betul, sebaiknya hindari berutang walaupun utang itu boleh. Nah, solusinya silakan tetap bertanggung jawab sampai selesainya utang itu. Dan ingat, melakukan pekerjaan yang diridhai oleh Allah supaya utangnya cepat selesai itu. Jadi ada doa, ada usaha. Tadi sudah dijelasin doanya. Dan kalau mau lebih, aku mau yang ada di Al-Quran. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Masya Allah. Nah, itu ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar dibaca 1000 kali ya Mbak. Baca 1000 kali ayat 1000 dinar, ayat surah At-Taubah ayat 2 dan 3. Dari jam 2 ke jam 4.
Itu Oke. selesai itu. Ya. 1000 kali. Oke, gimana Mbak? Sudah cukup atau mungkin ada yang mau ditambahkan pertanyaannya? Tolak. Cukup, Iya. Sudah Kak? cukup? Iya. Cukup. Oke, makasih banyak ya Mbak ya curhatannya. Mudah-mudahan juga bermanfaat buat orang lain ya yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama. Sama Iya. apalagi di masa pandemik ini. Masalah pandemi ini, Masya Allah. Makasih, jazakillah khair, makasih banyak. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, bagaimana bicara masalah tentang hukum lagi bagi orang yang telah ikhtiar untuk minta maaf, tapi ternyata maafnya ini enggak didapatkan gitu loh. Maksudnya orang yang pernah disakiti ini mungkin tidak mau memaafkan. Apakah dia telah mendapatkan maaf dari Allah atau dia belum mendapatkan maaf dari Allah. Nah sama orang yang disakiti selama orangnya belum meridho ini. Mungkin buat Habib Muhammad mohon izin jawabannya, silakan. Baik, artinya ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW, tuftahu abwabul jannah, artinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pintu surga yaumal itsnin wa yaumal khamis. Artinya ada hadis Nabi mengatakan yaumal itsnin wa yaumal khamis itu dibukakan pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berbuat salah itu semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul itsnin wa yaumul khamis. Kecuali selama la yusyriku billahi syai'a. Selama dia tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulan, kecuali seseorang bainahu wa baina akhihi syahna. Kata Nabi, kecuali antara dia dan antara saudaranya punya suatu permusuhan yang belum saling memaafkan, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditahan, maka Allah fayuqal, maka dikatakan andiru hadaini hatta yastaliha. Andiru hadaini hatta yastaliha. Sampai 3 kali diulang, andiru hadaini hatta yastaliha. Tunggu dulu, tahan amal dua-duanya. Artinya sampai yastaliha. Jadi dua-duanya. Dua-duanya ditahan. Jadi bahaya juga ya. Bahaya. Kalau orang saling bermusuhan. Yang tidak memaafkan bahaya, ya kan? Yang membuat kesalahan juga bahaya. Terus gimana? Oh iya, lanjut lagi, Bib. Lanjut, Bib. Hatta yastaliha, artinya dua-duanya ditahan. Jadi hatta yastaliha sampai dikatakan gitu, anziru, tunggu, jangan dulu di amal ibadahnya ditahan dulu oleh hatta yastaliha sampai mereka dua-duanya yastaliha saling memaafkan. Saling memaafkan. Ya, sampai dua-duanya saling memaafkan. Cuman masalahnya yang satu betul-betul sudah minta maaf, yang satunya lagi tidak mau memaafkan. Bagaimana? Kan bagi hukum. Betul. Maka Az-Zarqani di dalam Syarah Al-Muwatta itu dikatakan dalam bahasa kitab yadhar, sudah nampak bagi orang yang dia mengatakan sholaha ahadahumal akhar. Ketika satunya sudah betul-betul minta maaf, tapi yang satunya lagi tidak maka falam yakbal, yang dimintain maaf itu tidak mau memaafkan juga, maka apa hukumnya? Maka hukum yang minta maaf tersebut dalam bahasa Az-Zarqani mengatakan faghufira, maka dia sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Yang tidak mau memaafkan malah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya yang belum memaafkan ini sudah meninggal, gimana Bib? Tidak masalah, kan kita minta kepada Allah tapi tetap kepada ahli waris. Jadi ahli waris kita sambung silaturahmi kepada ahli waris, dia mengatakan kesalahan, insya Allah semuanya Allah ini kan rahmat, artinya selama dia betul-betul minta maaf dari hatinya, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah, luar tapi biasa. jangan dulu. Ya. Aduh, aku udah minta maaf. Jadi kalau dia tidak maaf, ya dia yang ambil dosanya. Oh, Enak aja. kan lihat dulu seberapa besar effortnya dia untuk minta maaf. Cakep. Kalau cuma sekali-sekali doang mah ya sama juga bohong. Harus benar-benar minta maaf yang sebaik-baiknya dengan cara yang baik. Mumpung Iya. dalam suasana fitri ini Betul. masih sawalan, Betul. ayo minta maaf deh. Betul, ini Masya Allah. Ustadz kita tahan dulu sebentar ya, sekarang kita mau coba lanjutkan lagi buat jamaah yang ada di rumah nih, banyak yang rindu dengan segmen ini nih. Yaitu segmen Al-Quran Menjawab. Dan Alhamdulillah hari ini akan disampaikan oleh guru-guru kita ya, ada Habib Muhammad bin Syahab dan juga Ustadz Syam. Mohon izin waktunya, silakan waktunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Orang banyak bertanya bagaimana baiknya meminta maaf atau memaafkan. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentunya memaafkan besar fadilahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dengarkan ayat yang akan dibacakan oleh guru kita Ustadz Syam tentang fadilah dan kemuliaan saling memaafkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Masya Allah, lihat kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Allah mengatakan qaulun ma'ruf wa maghfiratun. Qaulun ma'ruf adanya perkataan yang baik, akhlak dan adab penuh dalam ayat ini mengatakan qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Wa maghfiratun, Allah mengatakan juga dan memaafkan. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Wa maghfiratun, yaitu memaafkan. Masya Allah, itu khairun, lebih baik min sadaqatin yatba'uhal adza. Artinya lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan keburukan. Apa sih maksudnya? Sedekah yang diikuti dengan keburukan, artinya keburukan buat orang yang menerima. Jadi ketika itu orang menerima sedekah, kita sampaikan ke orang-orang, oh itu sedekah dari saya. Sehingga orang yang menerima sedekah itu merasa sesuatu di dalam hatinya. Maka qaulun ma'ruf wa maghfiratun, berkatalah baik. Kalau kita nggak mau mengasih, lebih baik berkata yang bagus. Kemudian saling memaafkan atau memaafkan. Inilah yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat memaafkan itu lebih besar. Dan tahukah Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencintai, Allah subhanahu wa ta'ala ini sangat mencintai kepada orang-orang yang dibandingkan memberikan sedekah. Artinya Allah mencintai orang-orang yang menerima memaafkan daripada orang yang sedekah. Maka selanjutnya kita dengarkan ayat yang selanjutnya daripada guru kita Ustadz Syam. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Di dalam ayat yang mulia ini Allah memberikan sifat orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfirati rabbikum, artinya bercepatlah kalian ila maghfiratin, artinya bercepatlah kalian minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu karena kenapa? Syurganya Allah lebih luas daripada dunia beserta isinya. Ayo cepat-cepat, uiddat lil muttaqin, ini hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lantas siapa mereka? Termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka artinya yang dikatakan dari guru kita, mereka orang-orang yang memberikan sedekah. Ini sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang memberikan sedekah. Bukan hanya memberikan sedekah, wal kadhiminal ghaidh, mereka yang mampu menahan amarahnya. Jadi orang yang memberikan sedekah dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Dan bukan hanya orang-orang yang mampu menahan amarahnya, wal afina anin nas, mereka juga yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Uiddatil muttaqin, maka syurganya Allah akan diberikan, jandanya Allah diberikan kepada orang-orang yang bertakwa selama mereka mau bersedekah dengan bagus, menahan amarahnya, juga saling memaafkan dan memaafkan makhluk yang berbuat salah kepada mereka. Oleh karena itu kita dengarkan kembali apa yang akan dibacakan oleh guru kita Ustadz Syam. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Khudhil afwa. Artinya lihat,
Allah ini khitab pemirsa. Khitab Allah subhanahu wa ta'ala amar. Khitab ini amar. Khudhil afwa. Artinya hai manusia, ambil itu memaafkan. Ini perintah. Kalau dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala kan kita berbuat salah. Kita berbuat salah. Kan kita ingin Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kita. Kenapa kita tidak mau memaafkan orang lain? Jadi khudhil afwa wa a'rid anil jahilin. Artinya jadilah pemaaf dan hindarkan diri kita dari sesuatu yang tidak bermakna atau berkumpul kepada orang-orang yang bodoh. Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Habib Ustadz Syam. Ini Masya Allah nih buat jemaah yang ada di rumah nih ya. Berbicara masalah tentang tema kita pagi hari ini, nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah sekarang kita coba bahas lagi ini untuk masalah tentang yang lain nih. Benarkah dalam pandangan Islam rezeki juga berkaitan dengan sikap memaafkan? Jadi orang yang gemar memaafkan akan membuat rezekinya ini bertambah. Bahkan kalau orang bilang ini rezekinya gampang ngalirnya karena bisa menekan ego ya, dan tidak gengsi untuk berkata maaf. Ini Masya Allah. Mungkin Ustadz Syam bisa sedikit penjelasannya untuk mengenai pertanyaan ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ditanyakan apakah memaafkan orang lain akan melancarkan rezeki kita atau yang namanya memudahkan jalan kita, Allah Subhanahu wa taala sebelum memberikan yang namanya pahala memaafkan orang lain, Allah itu berbicara tentang dunia. Ya'lamu annamal hayatud dunya. Berbicara tentang dunia, kemudian Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat itu adalah kekal di dalamnya. Barulah Allah mengatakan walladzina ghadibu hum yaghfirun, dan mereka idza ghadibu, ketika mereka marah mereka langsung memaafkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membandingkan pahala daripada memaafkan dengan kehidupan dunia. Karena takutnya ada lagi yang ngomong gini, saya pemaaf kok Ustadz, tapi kok saya masih miskin. Takutnya ada lagi yang menggampangkan Jangan salah sekali. mengartikan ya, Iya. salah mengartikan. Ada kan orang yang mengatakan sholat duha memperlancar rezeki. Ada lagi Betul. orang yang protes, Ustadz saya tiap hari sholat duha, kok saya masih miskin? Banyak orang yang mengatakan, saya rajin bersedekah, kok saya masih miskin? Ternyata ada satu kecelakaan yang luar biasa. Ketika kita dizolimi sama orang, kita kan memaafkan orang itu kalau ada orang salah kan sama Betul, kita. iya. Kalau ada orang yang salah sama kita, maka ayat yang harus kita ingat adalah dalam surah Asy-Syura. Asy-Syura mengatakan bahwasanya ayat 36 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Kalau ada sesuatu yang menimpa dirimu, maka itu disebabkan kesalahanmu sendiri. Jadi kalau ada orang yang zalim sama kita, Ya. langsung kita sadar, saya harus maafkan dia. Kenapa saya harus maafkan dia? Karena dia berbuat salah sama saya, karena salah saya sendiri. Oh, jadi kita bercermin kepada diri sendiri Bercermin, dulu. Mungkin kita betul. yang salah, bikin dia jadi salah sama kita kan gitu. Ini Masya Iya, Allah. betul. Luar biasa. Ini buat jam yang ada di rumah jangan kemana-mana. Insya Allah setelah ini kita akan ada segmen baru, yaitu ada segmen ensiklopedia Islam itu indah ya, Islam ya. Ensiklopedia Islam. Oh, ya. Karena Islam itu indah jadi nyambungin terus ini Masya Allah. Penasaran kira-kira apa yang dibahas hari ini. Dan juga nanti insya Allah di akhir segmen kita juga akan berdoa bersama ya agar Indonesia ini segera melewati masa sulitnya dikarenakan wabah corona ini, dan juga diberikan keberkahan dalam hidup ya buat kita semua. Nanti akan dipimpin oleh guru kita Habib Muhammad nih, Masya Allah ya. Nanti kita berdoa bersama. Jadi jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, sayang banget untuk dilewati. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah.